Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi ya hari ini Selasa 12 Desember 2023 di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Kita patut bersyukur karena menjelang Natal kita masih boleh berinteraksi melalui renungan Samas. Selama beberapa waktu ini di dalam minggu-minggu Advent kita akan menyiapkan diri kita untuk boleh bersama-sama menyambut perayaan Natal. Saudara sadar tidak sadar, sesungguhnya ada sebuah kebiasaan-kebiasaan yang telah kita bangun selama bertahun-tahun dalam kehidupan keagamaan kita, kehidupan religiusitas kita. Kita menjelang Natal mempersiapkan diri dengan pohon Natal. Ya, seperti di rumah saya kemarin baru saja istri saya membangun sebuah pohon Natal yang dibangun dari buku. Di dalam rangka, kita mau menyambut Natal. Itu sebuah kehidupan, kebiasaan yang dibangun di dalam memperingati kehidupan keagamaan religius kita menyambut Natal. Nah, pada renungan hari ini saya mau mengajak kita untuk mengenal akan apa yang disebut dengan spiritualitas Kristen. Spiritualitas adalah sesuatu pendekatan yang lebih daripada aspek keagamaan atau religiusitas itu dan juga di dalam kehidupan sekuler. Dia sangat peduli dengan sesuatu yang bersifat holistik, menyeluruh, tidak terpisah antara religius dan sekuler tadi. Simon Chan dalam bukunya menuliskan spiritualitas secara fenomenologis itu dapat diartikan sebagai cara hidup yang muncul dari dua komponen dasar, yaitu yang pertama roh dan yang kedua adalah kata. Komponen roh itu terdiri dari sebuah realitas pengalaman dan bersifat non-rasional atau tidak rasional begitu ya, yang seringkali diungkapkan dalam sebuah pengertian transendensi yang kudus, yang nyata. Sementara komponen kedua yaitu kata itu adalah sebuah pembentukan konsep yang rasional tentang pengalaman yang transenden yang diungkapkan di dalam sebuah formulasi atau dogma teologis. Nah, bagaimana dengan spiritualitas Kristen? Spiritualitas Kristen itu adalah berpusat kepada Allah dan yang kedua dia merespon kepada pekerjaan Allah itu sendiri. Nah, saudara, di dalam spiritualitas kekristenan ini saya akan memfokuskan pada spiritualitas Protestan ya, yang secara pribadi bersifat lebih dinamis. Nah, di dalam penekanan yang berbeda-beda di dalam paham Protestan itu menghasilkan sebuah pengalaman rohani yang berbeda pula. Beberapa menawarkan bentuk spiritualitas yang berfokus pada pengalaman pribadi dengan Allah. Yang lain menekankan sebuah kehidupan bersama sebagai satu kesatuan. Beberapa lebih antusias atau berapi-api, bersemangat. Yang lain lebih bersifat sakramental. Sekalipun orang Kristen berbeda dalam ungkapan dinamika kehidupan rohani batiniah mereka setelah lahiriah, namun kita tetap dapat mengatakan adanya satu spiritualitas Kristen yang didasarkan pada pengalaman orang Kristen dengan Allah melalui Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena orang Kristen paling tidak di dalam prinsip dipersatukan di dalam pernyataan iman yang bersifat ekumenis ya. Sejauh kita memandang bahwa tiap spiritualitas tersebut saling melengkapi. Spiritualitas berbeda-beda bukanlah hal yang buruk. Spiritualitas yang berbeda mungkin menarik orang Kristen dengan temperamen yang berbeda atau bahkan orang yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 hingga yang 8 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.
Saudara, kita tentu mengenal atau mengingat ya firman Tuhan ini bahwa Yesus mengajarkan bahwa dialah pokok anggur yang benar itu, bahwa murid-muridnya, anak-anak Tuhan adalah ranting yang dapat hidup hanya melekat kepada Dia, kepada pokok anggur itu. Itulah dasar daripada spiritualitas Kristen, terpusat kepada Yesus, melekat kepada Yesus saja, tidak kepada yang lain. Saudara, saya teringat ketika saya sebelumnya belum pergi ke gereja, lalu saya pergi ke gereja dan saya mulai mengenal akan liturgi, cara kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen ya, datang ke gereja, berdoa, dan seterusnya itu. Namun di dalam pemahaman saya pada saat itu ya, doa itu seperti jampi-jampi, seperti saya berdoa kepada Tuhan meminta akan sesuatu, Tuhan harus penuhi. Contohnya pada masa kecil itu, kalau Bapak Ibu yang mengalami masa itu, tentu mengingat ada SD, SB ya. Saya ingat sekali waktu itu saya berdoa, Tuhan Yesus tunjukkan nomor yang harus saya beli, saya coblos gitu ya. Waduh, doa menjadi sebuah sarana untuk menjadikan Tuhan alat bagi kepentingan kita. Jadinya bukan lagi God center, bukan Yesus center gitu ya, tapi diriku yang menjadi pusat hidup. Nah, ini tentu bukan sebuah spiritualitas Kristen, Bapak Ibu, saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa akulah pokok anggur, berarti kita yang melekat pada Yesus, melekat pada pokok anggur itu, God center itu, Yesus center itu. Lalu yang kedua, spiritualitas Kristen itu adalah merespon kepada karya Allah. Bagaimana Yesus memberikan amanat agung, memberikan mandat kepada para murid untuk pergi, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa muridku, mengajar mereka, mendidik mereka, menjadikan mereka murid-murid Kristus. Nah, setiap kita ketika telah dipanggil menjadi murid, dipanggil menjadi anak Allah, kita dilatih untuk boleh menjadi murid-murid Kristus. Setiap kita sesungguhnya punya misi. Allah punya misi. Yesus punya misi dalam kehidupan kita sekalian, saudara dan saya, di dalam kehidupan kita, baik di tengah pekerjaan kita, kehidupan berkeluarga kita, kehidupan sehari-hari kita, ataupun yang masih sekolah, di dalam kehidupan sekolah, perkuliahan. Tuhan punya misi, Tuhan punya karya yang masing-masing itu setiap kita unik. Tentu setiap kita harus meresponnya dengan memulainya tadi kepada God Center, Jesus Center tadi ya. Lalu yang kedua, barulah kita dapat merespon bagaimana karya Allah itu dalam hidup kita. Saudara, di dalam pergumulan yang saya alami selama berapa waktu ini, saya terus menantikan dan berusaha untuk taat dan mengerti akan karya Allah yang sedang Dia kerjakan dalam hidup saya. Beberapa tahun ini saya terus bergumul dan menaruh iman pengharapan saya dan satu keyakinan bahwa Tuhan punya sebuah rencana yang sedang Dia kerjakan dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga kami. Dia sedang merancangkan yang ingin Dia kerjakan bagi dunia ini. Itu butuh sebuah iman, saudaraku. Apa yang terjadi dalam hidup saya yakin dan percaya juga Tuhan sedang merancangkannya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu dibutuhkan sebuah ketaatan, sebuah ketundukan, sebuah respon kita secara aktif di dalam menjalani hidup ini. Itulah sebuah spiritualitas Kristen. Nah, saudara, biarlah di dalam masa Advent kita yang sudah dilawat oleh Allah, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus ini, biarlah hidup kita menjadi hidup yang berpusat kepada Yesus, menjadikan Dia pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Karena hanya melalui Dialah kita dapat berbuah. Karena hanya melalui Dialah hidup kita ditransformasi, dan itu sudah terjadi sesungguhnya, namun tidak pernah akan berhenti sampai Tuhan memanggil kita. Sampai pada hari ini saya terus percaya, terus bersandar pada Tuhan untuk Dia bentuk, Dia transformasi, dan Dia pakai untuk menjadi sarana kemuliaan bagi namanya.
Maukah saudara untuk boleh menjadi alat di tangannya? Maukah saudara berpaut hanya kepada Dia, melekat hanya kepada pokok anggur itu? Maukah saudara merespon dengan berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi namanya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dalam masa Advent mempersiapkan Natal, setiap kami boleh Tuhan panggil untuk boleh dipersiapkan untuk senantiasa kami memiliki spiritualitas Kristen yang utuh, yang holistik dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami boleh melekat hanya kepada Tuhan dan kami boleh berbuah oleh karena Tuhan sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin dan topanglah hidup kami Tuhan, untuk taat dan tekun, mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.